Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kita akan membahas modul terakhir dari framework ITIL versi 3, yakni Continual Service Improvement. Nah, jadi Continual Service Improvement atau kita singkat dengan CSI itu adalah proses-proses yang direkomendasikan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas layanan TI guna menyesuaikan perubahan kebutuhan-kebutuhan bisnis yang didukung dengan layanan TI. Nah, dengan continual service improvement ini akan membantu penyedia layanan TI untuk mensinergikan service portofolio layanan TI dengan kebutuhan-kebutuhan bisnis saat ini dan di masa yang akan mendatang, serta nantinya dapat meningkatkan kematangan proses-proses TI yang ada di dalam siklus hidup layanan TI. Nah, perlu kita garis bawahi juga bahwa sebenarnya Continual Service Improvement atau CSI ini, walaupun mungkin kalau di framework ITIL dia merupakan modul terakhir, tapi sebenarnya CSI ini bukan merupakan tahapan terakhir ya dari siklus hidup layanan TI. Kenapa begitu? Karena layanan TI itu akan terus berkembang, terus berputar kayak gitu. Sehingga akan lebih tepat bila kita katakan bahwa CSI ini hanyalah bisa dikatakan ya sebagai pembungkus atau yang mengcover empat tahapan di dalam siklus hidup layanan TI lainnya, yakni service strategi, service design, transition dan juga service operation. Maksudnya dari pembungkus ataupun mengcover yang lainnya, maka sebenarnya maksudnya gini, dengan dikatakan begitu, jadi CSI itu adalah semacam kumpulan ya, kumpulan proses untuk melakukan evaluasi, sehingga ketika kita melakukan evaluasi nanti kita bisa melakukan peningkatan terhadap seluruh proses-proses di tahapan lainnya kayak gitu. Dan itu semua peningkatannya dalam banyak hal, bisa dalam peningkatan kepuasan pelanggan, bisa dalam peningkatan efektivitas sebuah layanan, maupun dari segi efisiensi biaya kayak gitu. Jadi kalau dikatakan kalau CSI itu adalah tahap terakhir setelah CSI sudah selesai, ya nggak bisa dikatakan benar kayak gitu, karena CSI itu ya apa dia itu akan terus berkelanjutan. Jadi di dalam sebuah layanan itu akan terus berlanjut, tidak ada end di situ. Nah, itu yang perlu kita pahami. Lalu mengapa kok perlu yang namanya pengukuran ataupun continual service improvement, dan mengapa tujuannya apa? Mengapa kok ini perlu dilakukan? Jadi sebenarnya seperti yang saya katakan tadi, bahwa CSE itu bukan bagian terakhir, tetapi dia akan mengcover seluruh apa empat modul lainnya di dalam framework layanan TI atau siklus hidup layanan TI, sehingga bisa dikatakan bahwa sebenarnya tujuan dari CSI ini adalah untuk terus-menerus menyelaraskan layanan-layanan TI dengan perubahan kebutuhan bisnis, dengan mengidentifikasi dan melakukan perbaikan layanan-layanan TI yang mendukung proses-proses bisnis. Dan nantinya peningkatan ini seperti yang saya katakan tadi, bahwa peningkatan ini nanti mencakup semua hal, dari service strategi, desain, transition dan juga operation kayak gitu. Jadi dengan CS ini penyedia layanan itu dapat mencari cara untuk terus meningkatkan efektivitas layanan, efektivitas proses dan juga efektivitas biaya. Jadi di sini CSI nanti itu akan menghasilkan sebuah output, yang mana outputnya ini akan dapat apa diberikan ataupun berdampak pada service strategi, service design, service transition dan juga service operation kayak gitu. Nah, jadi CS itu akan meningkatkan keempat modul yang lainnya kayak gitu. Nah, terus kenapa kok CSI itu dibutuhkan bagi organisasi kayak gitu? Emang apa manfaat CSI bagi bagi bisnis atau organisasi? Jadi gini,
perlu kita ketahui bahwa organisasi itu kan menghadapi apa, ketika mereka memberikan layanan, kemudian apa, ada user dan juga pengguna. Sebenarnya mereka itu menghadapi sebuah sosok yang sifatnya itu dinamis. Jadi apa, sosok ini bisa mungkin mudah untuk dipengaruhi sehingga mudah untuk pindah ke penyedia layanan yang lain kayak gitu. Nah, jadi di sini alasannya adalah karena gini. Yang pertama, selain tadi ya, organisasi itu kan membutuhkan peningkatan bertahap dan juga terus-menerus, khususnya dalam hal kualitas layanan dan juga ketetapan biaya atau cost effectiveness di situ. Nah, sehingga tadi dari kualitas layanan, kalau misalnya sekarang kualitas layanan kita sudah kurnya udah baik nih, udah ideal nih. Kemudian kita tahu, oh pelanggan kita sudah puas kayak gitu. Apakah lantas terus kita berdiam diri saja? Kan tidak, karena apa? Pelanggan itu dia akan terus mencari sesuatu yang baik bagi dirinya atau menguntungkan bagi dirinya. Sehingga kalau misalnya ada pesaing tuh, ada penyedia layanan lain yang ternyata memberikan sesuatu yang lebih baik. Mungkin kita udah berkualitas tapi ternyata pesaing kita lebih berkualitas lagi. Ini akan apa? Mengancam organisasi kita dan juga bisa mengancam pelanggan kita untuk pindah ke yang lainnya. Makanya peningkatan dari sebuah layanan itu terus dilakukan apa, perlu dilakukan terus secara terus menerus kayak gitu. Lalu yang kedua, organisasi itu perlu untuk memastikan bahwa layanan-layanan TI itu senantiasa sinergis dengan bisnis. Karena sifatnya dinamis tadi dan juga mungkin perkembangan teknologi dan juga tren itu terus berkembang, ini memungkinkan apa, bisnis yang apa, yang dulu mungkin sungguh apa, berkuasa atau menguasai lapangan itu berubah kayak gitu. Sehingga akhirnya layanan TI itu juga perlu untuk ikut berubah. Sebagai contoh misalnya, dengan sekarang kondisi Covid ya. Ketika Covid itu muncul, sebelum Covid itu muncul, kita lihat bisnis penerbangan, makanan itu luar biasa. Covid muncul, sekarang restoran menjadi cukup sepi, penerbangan pun juga menjadi sepi. Nah, sekarang gimana supaya layanan itu tetap berjalan? Mulai sekarang order GoFood dan juga Gojek itu dimarakkan, nah, seperti itu. Sehingga akhirnya ini layanan TI itu senantiasa sinergi dengan bisnis. Bahkan akhirnya beberapa restoran menyediakan frozen food. Untuk apa? Dipromosikan di IG. Pembeli bisa beli melalui IG tersebut kayak gitu. Nah itu, jadi inilah kenapa terus menerus di ada pengembangan kayak gitu bagi layanan TI. Kemudian yang ketiga, organisasi itu membutuhkan yang namanya peningkatan efisiensi biaya, waktu dan juga sumber daya. Apalagi di era sekarang, organisasi terus-menerus mencoba untuk menghemat biaya, terutama dari segi SDM, bagian operasional secara berlahan itu mulai dikurangi, diganti dengan mesin-mesin ataupun robot kayak gitu. Kalau kita lihat, mungkin beberapa perusahaan seperti misalnya perusahaan apa, otomotif misalnya, dulu mungkin mereka pegawainya manusia semua, tapi dirasa ini kalau apa, dihitung mungkin per tahun selama 40 tahun ini jatuhnya akan lebih mahal. Lebih baik mengeluarkan biaya besar di awal, tapi untuk 40 tahun itu lebih murah kayak gitu. Sehingga ada tuh efisiensi biaya untuk jangka panjang, dan juga waktu pengerjaan pun juga lebih pendek. Lalu yang berikutnya, organisasi itu juga membutuhkan identifikasi peluang-peluang perbaikan dan juga peningkatan. Nah, karena tadi kebutuhan bisnis itu terus berkembang, kemudian mungkin manusia itu sifatnya dinamis tadi, maka memungkinkan dengan adanya apa, evaluasi, maka penyedia layanan itu dapat melihat adanya opportunity yang mungkin bisa diambil, yang mana opportunity itu mungkin belum ada pesaing yang mencapai ke titik situ kayak gitu, sehingga dimanfaatkanlah opportunity ini kayak gitu.
Jadi di sini ada peluang-peluang yang bisa diraih sehingga perusahaan akan mengalami peningkatan. Kemudian yang berikutnya, organisasi itu membutuhkan apa? Mereka harus memenuhi permintaan tingkat kualitas layanan. Ada kaitan dengan tadi, manusia, people, user, pelanggan itu tadi. Mereka selalu menuntut sesuatu yang lebih baik. Ada kaitan dengan apa? Dengan hasrat. Hasrat manusia itu kalau udah terpenuhi, dia akan minta lebih lagi. Terpenuhi lagi, cari yang lebih lagi. Jadi kita sebagai penyedia layanan itu harus terus memenuhi kebutuhan mereka kayak gitu. Dan juga organisasi. Nah ini, mereka perlu yang namanya competitive advantage atau kekuatan untuk berkompetisi dengan pesaingnya. Nah, jadi kalau udah diem aja, kemudian pesaingnya terus berkembang, ya nanti tinggal tunggu waktu aja, jadi bom waktu, kita akan tertinggal kayak gitu. Ibaratnya kalau kita ambil contoh mungkin ya apa, seperti Kodak atau mungkin perusahaan lain seperti apa Blockbuster LLC, itu mereka kan apa, gagal untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman kayak gitu. Akhirnya ya mungkin ada yang udah kukut, udah bangkrut, atau mungkin masih ada yang bertahan kayak hidup segan apa mati tak mau, itu juga terjadi. Nah, jadi terus berlomba-lomba. Kalau kita lihat dulu bagaimana DHL, itu mereka adalah penyedia, mereka nano ya, pengiriman barang ya, internasional. Mereka itu adalah jasa pengirim barang pertama yang menggunakan sistem apa, lacak, supaya membantu penggunanya itu bisa melacak sampai mana sampai mana barangnya saat ini, bisa tahu posisinya. Akhirnya ditiru oleh jasa pengiriman barang yang lain. Tapi apa lantas diam saja? Tidak, dia bermain di level yang lain, entah dari apa, kecepatan, keamanannya kah, mungkin lebih mahal, tapi ya orang kan karena udah percaya, jadi ya mau gimana kayak gitu. Itu adalah continual service improvement. Nah, lalu emang di continual service improvement itu apa saja yang kita lakukan, Pak? Kayak gitu. Sebenarnya di continual service improvement itu ada beberapa aktivitas yang dilakukan. Pertama adalah mengukur, kedua adalah mereview atau mengevaluasi ketercapaian, lalu yang ketiga menganalisis peluang perbaikan, lalu yang keempat merencanakan aktivitas perbaikan, yang kelima menjalankan aktivitas perbaikan, dan yang terakhir adalah membuat laporan. Nah, itu adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan di dalam continual service improvement. Jadi kalau secara teknis kita berbicara, pertama, penyedia layanan itu akan mereview, menganalisis dan membuat rekomendasi peluang-peluang perbaikan dalam setiap siklus hidup layanan TI. Di dalam segi service strategi, service design, service transition, dan juga service operation. Dan setiap proses itu nanti apa, harus berkomunikasi dan mampu memberikan masukan kepada proses-proses sebelumnya dalam rangka perbaikan dan peningkatan semua proses. Semisal contoh, staff service operation itu memberikan masukan kepada staff service transition. Ini loh, ini mungkin kamu perlu apa, peningkatan kualitas dan juga deployment, dan juga apa, pertimbangan dampak dari deployment sebuah software yang kamu lakukan, seperti itu. Terus nanti setelah menerimanya staff service transition itu akan menyampaikan pada staff apa, service design, terkait tentang kualitas desain dan juga apa, dokumentasi dari desainnya kayak gitu. Lalu aktivitas berikutnya kalau secara teknis dilakukan lagi review dan juga analisis hasil pencapaian service level management kayak gitu. Nah, jadi di SLM ini kan tadi kan melibatkan pengguna kalau kita ingat, dan juga melihat tingkat pencapaian SLA, OLA, dan juga UC. Itu kan terus dievaluasi kayak gitu. Dan nantinya biasanya di dalamnya itu akan ada masukan-masukan penting dari pelanggan dan pengguna. Mungkin terkait dengan kekurangan proses layanan,
mungkin terkait dengan adanya peluang untuk peningkatan kualitas layanan, hingga nantinya service level manager dapat bekerja sama dengan staff CSI, sehingga bisa mengajukan namanya SIP atau Service Improvement Plan di situ. Lalu mengidentifikasi dan melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kualitas layanan TI di dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses manajemen layanan. Nah, untuk meningkatkannya itu bisa melalui pengukuran ataupun mengkaji sebuah laporan ataupun mereview dan juga berkomunikasi, sehingga nanti tim dari CSI itu bisa menemukan peluang-peluang untuk melakukan peningkatan kualitas layanan TI dan juga proses layanan TI kayak gitu. Dan nantinya peluang-peluang yang ditemukan oleh tim dari CSI itu nantinya akan dicatat di dalam CSI Register yang kemudian dapat dibuat dalam bentuk business case. Dan ketika CSI Register terbentuk, baru bisa dibangun yang namanya dibuat, maksudnya bisa dibuat ataupun ditentukan skala prioritasnya dan juga mungkin rekomendasi peluang yang terbaik untuk diimplementasikan yang mana kayak gitu. Kemudian nantinya meningkatkan efektivitas biaya layanan TI. Nah, jadi efektivitas biaya itu mungkin biaya bisa ditekan, tetapi kepuasan pelanggan itu tetap terjaga. Dan juga memastikan penerapan metode-metode manajemen kualitas bisa dilakukan dengan namanya siklus Deming PDCA, Plan, Do, Check, dan juga Act kayak gitu. Nah, kemudian tadi kan saya katakan CSI bisa dibuat ya setelah dicatat dalam CSI Register, bisa dibuat business case-nya. Jadi dengan business case ini bisa menghasilkan sebuah analisis justifikasi terkait dengan sebuah rencana peningkatan proses atau layanan TI. Nah, sehingga nanti ini akan menjadi dasaran apakah proyek tersebut itu akan disetujui atau tidak, dilaksanakan atau tidak kayak gitu. Dan nantinya dalam business case ini seperti kalau kalian udah ambil mata kuliah MITI ya, itu harus mencakup di dalamnya ada peningkatan, keuntungan, ROI atau return on investment, dan juga VOI atau value of investmentnya berapa. Itu semua dituliskan, semuanya tercatat di dalam business case kayak gitu. Jadi misalnya untuk peningkatan, ternyata kalau misalnya kita melakukan perbaikan ataupun adanya pelayanan baru, ada peningkatan misalnya peningkatan penjualan sebesar sekian persen, kemudian keuntungannya mungkin menjadi lebih hemat. Nah, tadi menjadi lebih hemat misalnya, atau dari segi ROI ternyata kira-kira balik modalnya dalam jangka waktu berapa bulan ataupun berapa tahun kayak gitu. Dan juga VOI di dalamnya kira-kira ini untuk mencatat keuntungan intangible yang didapatkan dari layanan yang baru ataupun layanan yang diperbaiki. Kemudian tadi ada CSI Register. Jadi CSI Register itu kan tadi kan tempat penyimpanan daripada peluang-peluang, ya kan, peluang-peluang yang ditemukan oleh tim CSI kayak gitu. Jadi CSI Register itu adalah sebuah basis data atau dokumen terstruktur untuk mencatat dan mengelola peluang-peluang perbaikan ataupun peningkatan di dalam layanan TI. Dan di dalamnya itu mencakup informasi terkait dengan penjelasan, deskripsi, prioritas, prediksi keuntungan, justifikasi, dan juga kategorisasinya. Bahkan sampai jangka waktu keuntungan yang didapatkan kayak gitu. Dan CSI Register ini itu kembali lagi akan disimpan di dalam Service Knowledge Management System. Dan yang bertanggung jawab di dalam CSI Register itu adalah seorang CSI Manager atau orang yang memiliki role untuk bertanggung jawab di dalam mengelola atau mengupdate CSI Register ini gitu. Dan perlu juga kita tekankan bahwa CSI Register itu dibuat
agar semua ide ataupun peluang perbaikan itu semua tercatat. Dan kalau misalnya dibutuhkan, kita bisa mengacu atau bisa mengecek pada CSI register ini kayak gitu. Sehingga nantinya seluruh alokasi terkait dengan layanan yang baru, kalau misalnya butuh apa dasarannya, butuh pertanggungjawaban, kita juga bisa merujuk pada CSI register kayak gitu. Nah, kemudian terkait dengan service measurement atau pengukuran dari layanan. Jadi ini berkaitan dengan pengukuran pencapaian layanan TI. Nah, jadi pengukuran pencapaian layanan TI ini bertujuan untuk melakukan peningkatan layanan TI atau service melalui peningkatan proses-proses manajemen layanan atau proses, dan juga peningkatan kinerja komponen-komponen TI pendukungnya atau teknologi. Nah, nantinya untuk mampu meningkatkan kinerja layanan proses dan juga teknologi, maka penyedia layanan ataupun organisasi itu harus mampu mengukurnya kayak gitu. Dan dengan pengukuran ini tadi kita bisa apa bisa membantu kita untuk melakukan prediksi terkait kinerja ke depan dan juga mungkin tren ke depannya kayak gitu. Nah, itu di dalam service apa uh, measurement. Dan di dalam di dalam pengukuran pencapaian TI ini itu akan dapat dibagi menjadi 3 ukuran. Apa saja? Nah, pertama adalah teknologi matrix. Jadi teknologi matrix ini adalah pengukuran terhadap suatu komponen yang umumnya itu terkait dengan kinerja komponen, ketersediaan komponen ataupun yang lainnya. Semisal contoh adalah kecepatan jaringan komputer misalnya, atau daya tahan sebuah server. Itu adalah teknologi base metrik. Lalu ada proses metrik, yang mana proses metrik itu adalah pengukuran kinerja proses manajemen layanan yang nantinya dapat diukur dalam bentuk CSF ataupun KPI untuk tiap-tiap proses layanan TI, dan mereka akan berfokus pada customer dan juga proses. Semisal nih untuk availability management misalnya, itu bisa dicek kira-kira ketika server mati berapa waktu yang dibutuhkan untuk hidup kembali kayak gitu. Nah, nanti bisa dibandingkan tuh sama SLA yang sudah disepakati kayak gitu. Lalu ada service metric. Nah, ini adalah pengukuran kualitas keseluruhan sebuah layanan dari sudut pandang pengguna atau end-to-end service performance. Semisal kecepatan loading dari sebuah layanan website, atau mungkin kecepatan pengiriman email ke alamat tujuan kayak gitu. Dan secara umum ya, yang menjadi metrik di sini itu sebenarnya semuanya akan mengacu pada ketercapaian visi dan juga misi. Nah, yang selanjutnya misi itu kan akan diturunkan menjadi tujuan organisasi atau organization goals gitu. Dan tujuan akan diturunkan menjadi sasaran atau organization objective. Nah, yang nantinya bisa diukur melalui CSF dan juga KPI. Nah, jadi sebenarnya kaitannya erat itu akan lebih menekan lebih ditekankan pada proses metrik kayak gitu. Karena nanti dalam KPI itu nanti akan memunculkan sebuah indikator-indikator aktivitas yang nantinya dapat diukur kayak gitu. Nah, pembahasan sedikit nih, apa yang sebenarnya CSF dan juga KPI itu. Jadi KPI itu adalah Key Performance Indicator, yang mana dia adalah ukuran pencapaian sebuah CSF, dan umumnya itu dilihat dari tren atau nilai perbandingan. Itu dapat menjadi nilai sebuah KPI dalam tahapan awal sebuah CSI.
Dan setiap CSF diukur, dimonitor dan dilaporkan dengan 2 atau hingga 3 KPI saja kayak gitu. Jadi CSF itu akan memiliki indikator yakni KPI. Dan KPI ini akan ada dua macam. Ada kualitatif KPI dan juga kuantitatif KPI gitu. Semisal nih ada CSF yakni peningkatan sebelum kita bahas CSF dulu. CSF misalnya. Kalau CSF itu adalah critical success factor, yakni sesuatu yang harus terjadi jika kita menginginkan sebuah proyek, rencana, atau layanan TI itu sukses. Dan umumnya CSF ini bersifat kualitatif. Jadi sebuah pernyataan kayak gitu. Nah, jadi tidak dalam bentuk angka. Nah, sekarang contohnya bagaimana CSF itu diterapkan menjadi KPI tadi. Nah, tadi kan ada kualitatif KPI dan juga kuantitatif KPI. Untuk kualitatif KPI, misalnya kita mau melihat pencapaian sebuah CSF dari segi mungkin kualitas layanan TI. CSF-nya adalah peningkatan kualitas layanan TI. Nah, sekarang KPI-nya apa? KPI-nya adalah peningkatan adanya peningkatan kepuasan pengguna atau pelanggan sebesar 10% dalam periode 1 tahun. Itu KPI kayak gitu. Dan nantinya ada indikator-indikatornya. Lalu ada kuantitatif KPI. Nah, ini mungkin bisa dari segi biaya ataupun waktu. Misalnya ada CSF, penurunan biaya layanan TI, itu CSF-nya. Maka KPI-nya itu bisa adanya penurunan biaya sebesar 10% di dalam 1 tahun. Nah, itu nanti akan menjadi dasaran untuk melakukan pengukuran kayak gitu. Nih saya beri contoh yang lebih mungkin bisa misalnya gini. CSF-nya adalah meningkatkan kepuasan pelanggan oleh service desk, itu CSF. KPI-nya adalah persentase penanganan masalah oleh service desk tanpa eskalasi sebesar 10% dalam 1 semester. Sehingga bisa dikatakan bahwa nantinya matriks dalam KPI itu adalah persentase jumlah insiden yang tertangani langsung. Sementara untuk measurement-nya adalah jumlah total insiden yang tertangani oleh service desk itu berapa, itu adalah measurement-nya kayak gitu. Ya itu adalah jenis-jenis dalam metrik pengukuran sebuah layanan. Kemudian di dalam implementasi dari continual service improvement itu ada beberapa pendekatan, yakni seperti misalnya adanya siklus Deming, lalu ada CSI approach dan juga 7 step improvement process. Nah, di sini kita akan membahas terkait dengan CSI approach dan juga 7 step improvement process, di mana pendekatan CSI ini sebenarnya seringkali dikombinasikan dengan siklus Deming. Jadi ITIL itu merekomendasikan CSI approach ini karena mereka melibatkan unit atau departemen bisnis dalam mengambil keputusan inisiatif perbaikan terkait dengan apa yang harus dilakukan dan kira-kira mana yang paling memberikan keuntungan bagi bisnis. Dan di dalam penerapan dari pendekatan CSI ini itu terdapat 6 pertanyaan untuk memastikan bahwa inisiatif dari CSI tadi itu memang benar-benar menguntungkan dari segi bisnis maupun TI. Yang pertama adalah pertanyaan what is the vision. Jadi di sini itu memastikan bahwa penyedia layanan TI itu memahami terlebih dahulu kira-kira konteks dari proyek yang dia miliki itu apa. Jadi di sini dia perlu memahami tujuan jangka panjang dari bisnis dan apa hubungan proyek tersebut dengan tujuan bisnis. Nah, nantinya di sini ada
visi, di mana visi ini dapat bertindak sebagai basis atau dasar dalam penyelarasan antara bisnis dengan strategi TI. Yang kedua adalah where are we now. Jadi setelah kita menjawab tentang apa visinya, maka kita perlu tahu di mana posisi kita. Jadi di sini penyedia layanan itu perlu untuk paham perlu untuk paham setelah tahu konteks proyeknya, khususnya dalam tujuan bisnis yang dicapai, maka dia perlu untuk paham kira-kira posisi organisasi saat ini di mana. Dan itu bisa dilihat dari data baseline. Dan posisi saat ini itu bisa dilihat dari banyak hal. Bisa dari hal bisnis, hal sumber daya manusia, prosesnya, dan juga teknologinya. Nah, dan biasanya di dalam melihat data baseline itu kita harus tahu bahwa baseline itu seringkali diukur dengan secara kuantitatif. Dan informasi yang dihasilkan dari baseline ini itu akan memberikan gambaran terkait kira-kira seberapa layak kualitas layanan TI yang kita miliki saat ini. Nah, jadi di situ where are we now. Setelah itu pertanyaan ketiga adalah where do we want to be. Setelah kita mengetahui posisi kita ini ada di mana, maka kita bisa menentukan target yang ingin kita capai melalui project tersebut kayak gitu. Dan yang perlu kita pahami juga bahwa di dalam where do we want to be ini kita tidak berbicara terkait dengan target jangka panjang, tetapi kita berbicara tentang target jangka pendek atau kira-kira target yang mungkin menjadi tahap-tahap perantara untuk mencapai target jangka panjang. Jadi di sini semacam milestone kayak gitu. Jadi kalau kalian lihat, kalian mungkin pernah melihat dokumen roadmap misalnya atau peta jalur selama 5 tahun. Di situ kan ada tahun pertama apa yang harus diselesaikan terlebih dahulu, tahun kedua apa, tahun ketiga apa, hingga tahun kelima. Yang mana tahun kelima itu nanti seluruh target itu telah terselesaikan kayak gitu. Jadi where do we want to be? Dan biasanya di dalam menentukan where do we want to be ini kita akan melihat atau mengecek atau membuatnya berdasarkan namanya gap analysis kayak gitu. Misalnya target jangka panjangnya adalah mungkin sebuah pelayanan kalau misalnya ada insiden dapat terselesaikan selama 1 jam ya seperti itu. Nah, kondisi sekarang ternyata setiap ada insiden itu penyelesaiannya memerlukan waktu 12 jam. Di sini kan ada gap tuh 11 jam. Nah, kira-kira gimana untuk memangkas dari waktu 12 jam ini ke 1 jam tadi kayak gitu. Kan nggak mungkin tiba-tiba dari 12 jam langsung dirombak ke 1 jam kan tidak, tapi ada langkah-langkahnya, ada milestone-nya kayak gitu. Mungkin dari 12 jam mungkin kita targetkan untuk 1 tahun 11 jam ini kita pakai dalam waktu 3 bulan. Mungkin bulan pertama 8 jam, bulan kedua 4 jam, bulan ketiga 1 jam, seperti itu. Lalu yang keempat adalah pertanyaan how do we get there. Nah, jadi di sini kita merumuskan rencana dari CSI terkait tadi adanya gap analysis tadi. Nah, di mana bagaimana langkah-langkah perbaikannya baik dalam waktu dekat atau waktu yang mungkin waktunya jangka menengah dan juga jangka panjang kayak gitu. Dan di dalam aktivitas perbaikan ini itu banyak sekali perbaikan yang dapat dilakukan. Misalkan adanya perbaikan proses, perbaikan teknologi, ataupun misalnya kalau dari SDM kita melakukan pelatihan supaya SDM-nya mengalami peningkatan kayak gitu. Dan tentu saja rencana-rencana ini kembali lagi akan dicatat di dalam yang namanya CSI Register. Kemudian pertanyaan kelima adalah did we get there? Nah, jadi di sini ini lebih pada monitoring. Jadi memantau, melaporkan, serta mengevaluasi. Nah, bagaimana proyek tadi berjalan? Apakah sudah sesuai, sudah selesaikah, dan dipastikan bahwa nantinya proyek yang berjalan itu memang benar-benar berhasil meningkatkan proses layanan TI gitu. Nah, makanya di pertanyaan ini did we get there? Ini kita perlu untuk mengukur. Jadi kita lihat kinerja di lapangan kita bandingkan dengan kinerja yang diinginkan. Apakah sudah sesuai atau belum? Kayak gitu. Dilihat kalau saya belum apa yang kurang, apa yang
membuat apa yang miss, nah, seperti itu. Dan yang keenam adalah how to keep momentum going. Nah, jadi ketika target sudah tercapai, maka kita harus paham bahwa kualitas itu nggak cuma sekedar tercapai terus selesai. Setelah tercapai, maka perlu untuk dijaga, dipertahankan agar apa yang sudah dilakukan selama ini tidak kembali ke kondisi yang sebelumnya. Gitu. Nah, jadi di dalam apa menjaga ini mungkin bisa apa eh bisa apa melibatkan ya, melibatkan semua pihak yang mungkin apa terkena dampak dari perbaikan proses atau dari perbaikan proyek kayak gitu. Nah, dan juga membangun rasanya apa rasa memiliki ataupun komitmen nah dari semua pemangku kepentingan agar tidak kembali lagi ke situasi yang sebelumnya kayak gitu. Nah, dan nanti dari how to keep momentum going ini akan bisa menjadi dasaran untuk perbaikan di tahap yang berikutnya. Maka bisa kembali lagi ke what is the vision. Jadi sudah mulai nih ada tahap perkembangan dari kondisi sekarang kita mau mencoba untuk mencapai apa sesuatu yang lebih baik lagi kayak gitu. Itu ini adalah model CSI, Continual Service Improvement. Nah, kemudian ada pendekatan lain yakni seven step improvement process. Jadi di sini apa? Seven step improvement process ini adalah proses yang memberikan panduan selangkah demi selangkah untuk mengidentifikasi, menentukan, memproses, menganalisis, menampilkan dan mengimplementasikan perbaikan-perbaikan. Dan di dalam seven step improvement process ini meliputi analisis terkait tentang kinerja, kemampuan layanan, proses, partner, supply dan juga teknologi kayak gitu. Dan seven step improvement process ini apa? Eh, berhubungan erat dengan siklus PDCA yang ada di dalam Deming teori dan juga berkaitan erat dengan struktur knowledge management mulai dari data, informasi, knowledge dan juga wisdom. Jadi yang pertama adalah ini masih apa? Kalau di PDCA ini masuk di tahapan plan. Di mana langkah 7 step improvement pertama yang masuk di tahap plan adalah menentukan strategi untuk meningkatkan sebuah layanan. Nah, jadi di sini menentukan bagaimana rencana untuk peningkatan dari kualitasnya, apa yang akan dilakukan. Dan di sini bisa dilakukan dengan cara memahami visi bisnis, lalu mengidentifikasi kebutuhan bisnis, kemudian menentukan sasaran yang ingin dicapai dan juga strategi untuk mencapai sasarannya, kemudian tujuannya serta menganalisis kira-kira apa yang dapat dilakukan oleh si penyedia layanan untuk meningkatkan layanan-layanan TI di dalam membantu apa ketercapaian dari visi bisnis tersebut. Kemudian yang kedua adalah menentukan apa yang akan diukur. Nah, jadi di sini dibuat tuh target-target. Nah, jadi setelah target-target tadi sudah dipahami di langkah yang pertama, maka kita tentukan kira-kira data apa yang harus diukur. Nah, untuk bisa melihat apakah target tadi sudah tercapai atau belum. Nah, jadi tentukan tuh data apa yang seharusnya diukur dan juga apa yang dapat kita ukur kayak gitu. Misalnya nih di kasus apa? Service level agreement. Kita janjikan tuh bahwasanya di service level agreement itu nanti apa? Layanan kita itu dapat diakses selama 24 jam selama 7 hari kayak gitu. Dan mungkin kalau misalnya ada gangguan itu waktu pemulihannya maksimal adalah 1 jam. Nah, dan maksimal selama 7 hari itu 3 kali kejadian. Nah, dari kasus ini itu nanti kita bisa apa membuat pengukurannya. Misalnya di sini kira-kira
kejadian gangguan berapa kali dalam seminggu, kemudian apabila terjadi gangguan berapa durasi gangguannya dipulihkan dalam waktu berapa lama kayak gitu. Dan juga kira-kira waktu efektif layanan kita diakses oleh pengguna atau pelanggan itu berapa lama kayak gitu. Nah, itu dapat menjadi patokan untuk melakukan pengukuran. Setelah plan selesai, maka kita masuk ke tahapan do. Di sini mulai kita mengumpulkan data. Nah, jadi lanjutan dari yang langkah kedua. Nah, di sini kita apa? Kita kan sudah tahu tuh kira-kira indikator-indikator apa yang harus diukur. Nah, sekarang pengumpulan datanya. Jadi di sini kita perlu tahu nanti siapa yang mengukur, kemudian nanti siapa respondennya, kemudian bagaimana cara mengukurnya, dan mungkin kapan data dikumpulkan kayak gitu. Dan itu nanti semuanya mulai dari kriteria kelengkapan dan juga validitas data itu semua harus ditentukan dan dipastikan kayak gitu. Termasuk dalam tahapan ini untuk mengukur servis atau layanan atau kinerja operasional kayak gitu. Nah, dan ini mungkin bisa dibantu melalui aplikasi monitoring kayak gitu. Kemudian langkah yang keempat adalah memproses data. Jadi setelah kita mengumpulkan data, kan data itu sifatnya masih mentah nih. Nah, dan sehingga mereka tidak memiliki makna apapun, sehingga perlu untuk diproses. Jadi data tadi perlu diolah dan diubah menjadi informasi dalam format yang siap untuk dianalisis kayak gitu. Dan di dalam pemrosesan data ini dapat seperti misalnya pengelompokan data, kemudian frekuensi, ringkasan ataupun lain-lainnya kayak gitu. Nah, termasuk di dalamnya mungkin aktivitas dalam menentukan software atau tools dan juga alat-alat untuk memproses data serta menganalisis akurasi data yang telah dikumpulkan. Nah, setelah tahapan do selesai, masuk ke tahapan cek, di mana ini adalah langkah kelima adalah analisis data dan juga informasi. Ini masuk ke tahapan cek di sini. Di mana analisis data ini bertujuan untuk mentransformasikan informasi yang telah diperoleh menjadi pengetahuan atau knowledge di sini. Dan analisis data ini nanti menjadi aktivitas di dalam mencari makna dari informasi yang kita punya gitu. Oleh karena itu, pada tahapan yang kelima ini, pengetahuan, kemampuan, pengalaman itu nanti akan lebih dibutuhkan kayak gitu. Jadi biasanya yang masuk yang bisa menganalisis ini um, apa pihak-pihak yang mungkin kita kenal dengan istilah knowledge worker. Dan analisis yang dilakukan ini itu nanti dapat berubah seperti misalnya apakah target tadi sudah sesuai dengan SLA ataupun service katalog. Kemudian mungkin apakah ada tren tuh yang terjadi sekarang. Kemudian kalau misalnya ada tren, apa penyebabnya trennya kayak gitu. Sehingga nanti dari hasil analisis bisa memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tadi kayak gitu. Dan bisa menyimpulkan menjadi kesimpulan kunci. Dan langkah keenam adalah menampilkan dan menggunakan informasi. Nah, jadi di sini itu informasi dan pengetahuan dari hasil analisis tadi itu bisa kita buat dalam format yang mungkin mudah dimengerti lah, misalnya dalam bentuk grafik atau gambar kayak gitu, yang mana memungkinkan pengguna nanti untuk membuat keputusan yang strategis, taktis dan juga operasional gitu. Dan di aktivitas ini itu nanti akan memperlihatkan perbandingan antara kinerja di lapangan yang sesungguhnya dengan target kayak gitu. Dan juga mungkin menampilkan seperti laporan kegagalan di dalam pencapaian target dan juga rencana perbaikannya. Dan umumnya di dalam menampilkan informasi ini itu dia akan menampilkan 3 jenis informasi, mulai dari informasi bisnis, kemudian
ada yang untuk manajemen TI senior dan juga untuk internal TI kayak gitu. Dan untuk apa yang informasi untuk apa pengguna bisnis itu biasanya dibutuhkan karena untuk melihat kira-kira apakah TI telah memberikan layanan dengan kualitas yang mungkin sudah dijanjikan. Nah, dan mungkin kalau misalnya tidak belum, itu bisa dilakukan perbaikan untuk menangani situasi tersebut. Kemudian kalau untuk manajemen TI senior, ini informasi yang dibutuhkan itu mungkin terkait dengan informasi yang situasi yang terjadi sekarang kayak gitu. Dan biasanya untuk manajemen TI senior itu membutuhkan hasil dari CSF dan juga KPI, dan mungkin bisa dipresentkan dalam bentuk balance scorecard. Lalu ada internal TI yang mana ini membutuhkan KPI dan juga activity metric untuk membantu di dalam merancang, mengkoordinasi serta menjadwalkan di dalam adanya peningkatan dari sebuah layanan gitu. Dan langkah yang terakhir itu masuk ke tahapan act di sini. Nah, jadi di sini melakukan tindakan perbaikan atau peningkatan kayak gitu. Jadi di sini apa? Eh, perlu adanya penggunaan pengetahuan yang didapat untuk nantinya bisa mengoptimalkan, meningkatkan serta memperbaiki layanan. Dan dalam proses CSI ini itu akan mengidentifikasi semua peluang semua peluang peningkatan meskipun nantinya organisasi itu tidak mampu mengimplementasikan semua peluang tersebut, tapi setidaknya ditampilkan tuh peluangnya apa, nanti bisa diambil kayak gitu. Dan nantinya organisasi itu bisa menentukan rencana perbaikan ataupun peningkatan mana sesuai dengan prioritasnya. Nah, itu mungkin dalam melakukan prioritisasi itu akan ada faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi, misalnya adanya regulasi, terus kemudian adanya kebijakan politik dan lain sebagainya. Dan itu semua dari faktor-faktor eksternal kayak gitu. Dan setelah melakukan tindakan tadi, maka lanjut lagi, kembali lagi sama seperti yang sebelumnya, bahwa mereka ini terus berputar. Kita bisa lanjut ke dalam peningkatan layanan yang berikutnya. Nah, itu adalah uh, seven step improvement proses. Nah, di dalam continual service improvement itu ada peran dan pihak yang bertanggung jawab. Yang paling besar adalah CSI manager, ini yang paling dibutuhkan. Di mana CSI manager ini adalah penanggung jawab utama sekaligus point of contact terkait semua hal yang berkaitan dengan inisiasi perbaikan ataupun peningkatan layanan TI. Dan dia perlu untuk mengkomunikasikan visi dan kebutuhan CSI ke semua level organisasi, serta dia harus membuat yang namanya Service Improvement Plan atau SIP. Dan dia juga harus mampu untuk bekerja sama dengan service owner, process owners, dan juga service level manager di dalam mengenali peluang perbaikan ataupun peningkatan dari sebuah layanan. Dan CSI manager ini itu dia bertanggung jawab secara rutin dan berkala untuk mengukur serta mengevaluasi kinerja dari penyedia layanan TI serta melakukan perancangan terkait untuk meningkatkan proses layanan dan infrastruktur TI. Nah, dan itu semua dilakukan dalam rangka meningkatkan efisiensi serta efektivitas. Nah, sebenarnya selain CSI manager itu ada lagi yakni reporting analis, yang mana dia bertugas untuk mereview data dari kinerja layanan serta melakukan analisis tren. Lalu ada proses manager, yang mana dia bertanggung jawab untuk merencanakan dan mengkoordinasikan semua aktivitas manajemen proses serta mendukung semua pihak yang terlibat di dalam pengelolaan dan peningkatan proses-proses layanan TI, khususnya di dalam mendukung proses owner. Nah, dan yang terakhir adalah proses owner. Jadi di sini dia bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua proses itu benar-benar cocok atau sesuai dengan tujuannya, termasuk untuk sponsor,
perancangan, dan peningkatan berkelanjutan dari proses dan ukurannya. Nah, itu adalah pihak-pihak yang bisa berperan di dalam tahapan atau modul continual service improvement. Nah, jadi itu materi kita dari manajemen layanan teknologi informasi. Nah, dah, sekarang tugas kalian untuk hari Rabu dikumpulkan hari Rabu ya, termasuk tugas-tugas sebelumnya jadikan satu. Hari Rabu dikumpulkan, deadline-nya jam 3 sore ya. Jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Di mana kalian perlu mereview terkait dengan ITIL versi 4. Kalian jelaskan tuh ITIL versi 4, kemudian kalian jelaskan juga bedanya antara ITIL versi 4 dan juga ITIL versi 3 itu di mana. Itu perlu kalian jelaskan. Dan untuk hari Kamis kita akan ada UAS ya. Jadi UASnya ini pilihan ganda di Google Classroom ya, yang nantinya akan saya buka jam setengah 10 pagi 9.30 waktu Indonesia Barat, dan akan saya tutup pada pukul 10 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Sekedar saran dari saya, semisal waktunya itu sudah mendekati 10.45, segera kumpulkan. Karena apabila waktunya habis, saya khawatirnya nanti tidak terekap sehingga kalian tidak ada nilainya nanti ya. Jadi seperti itu, dan saya tidak mau membuka ulang atau mendengar alasan terkait Pak waktu udah habis saya belum sempat submit kayak gitu. Saya nggak mau mendengar alasan seperti itu. Oke. Jadi itu ya untuk kuliah semester pendek manajemen layanan teknologi informasi. Kalau misalnya selama semester pendek ini saya ada salah, saya mohon maaf. Nah, oke, sampai di sini. Sukses selalu buat kalian, jaga kesehatan, tetap waspada walaupun sudah new normal ya. Karena dengan new normal harusnya kita menjadi lebih waspada. Oke. Karena lebih berbahaya daripada ketika masih PSBB ataupun masih di lockdown kayak gitu. Oke. Jadi begitu kita akhiri kuliah semester pendek untuk manajemen layanan teknologi informasi. Jangan lupa tugasnya hari Rabu jam 3 sore dan hari Kamis jam 9.30 waktu Indonesia Barat pagi itu ada UAS pilihan ganda di Google Classroom. Baiklah kalau gitu saya akhiri. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, tergantung kapan kalian menontonnya. Dan juga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.